Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami empat sekawan yang akan membawakan materi seputar yang mengenai Tantri Bumlimnas lah, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang akan dibawakan dengan format podcast santai seperti di pantai tentunya. Sebelum itu, tentunya tak kenal maka tak sayang. Saya sendiri sebagai moderator akan mempersilahkan kepada 3 rekan saya yang akan mewarnai jalannya podcast pada malam hari ini. Pertamanya, saya akan mempersilahkan kepada Saudara Ulfi. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri. Nama Madya Praja Maulvi Najar Ahmadanur, NPP 31.0795, asal pendaftaran Nusa Tenggara Timur. Jadi itu rekan kita dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada rekan kita dari Riau, yaitu Saudara Iksan. Mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri, Madya Praja Muhammad Isyar Rahman, NPP 31.0160, asal pendaftaran Riau. Nah, baik, ada rekan saya yang ketiga yaitu Sadu. Dipersilakan kepada Saudara Sadu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, Madya Praja Ikada Sadana Marawa, NPP 31.0721, asal pendaftaran Provinsi Bali. Baik, dan saya akan memperkenalkan diri saya sendiri sebagai moderator, yaitu Madya Praja Manur Rahmat, NPP 310947, asal pendaftaran Sulawesi Barat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan ke materi, yaitu mengenai analisis mekanisme dan tata cara penyusunan program dan anggaran bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun sebelum ke materi utama, alangkah baiknya kita akan diantarkan sebelum ke materi utama, yaitu materi pengantar yang akan dibacakan oleh Saudara Ulfi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator, terima kasih atas waktunya. Sebagai pemateri pengantar, ingin saya jelaskan terkait Tranti Bumlinmas atau ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tranti Bumlinmas itu sendiri merupakan salah satu urusan yang telah diatur dalam SPM yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo itu sendiri pada 4 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada 4 Januari 2018 dan telah diundangkan pada 5 Januari 2018. Kemudian terkait perbedaan pelayanan pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Untuk SPM urusan Tranti Bumlinmas pada tingkat provinsi itu sendiri, jenis pelayanan dasarnya adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi. Sementara untuk kabupaten atau kota, jenis pelayanan dasarnya meliputi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kemudian subjek dalam penyelenggaraan ketertiban umum itu sendiri tentunya Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kemudian terkait terdapat 7 jenis pelayanan dasar di bidang Tranti Bumlinmas, yakni 1 pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi. Kemudian yang kedua pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan umum daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga pelayanan informasi rawan bencana daerah kabupaten atau kota. Yang keempat pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah kabupaten atau kota. Yang kelima pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana daerah kabupaten atau kota. Yang keenam pelayanan penyelamatan kebakaran daerah provinsi serta pelayanan penyelamatan kebakaran daerah kabupaten atau kota. Demikian penjelasan singkat terkait Tranti Bumlinmas. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, baik, kepada audiens pada malam ini, itu saja materi pengantar yang bisa disampaikan oleh Saudara Ulfi.
Mungkin rekan-rekan sudah bisa mendapatkan gambaran terkait apa sih sebenarnya yang dimaksud tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya ada tugas kedua yang akan disampaikan oleh saudara saya dari Riau, yaitu Iksan. Saudara Iksan akan menjelaskan terkait mengenai dasar hukum dari Trantibum Limnas tersebut. Nah, kepada saudara Iksan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dasar hukum dalam Trantibum Limas. Dasar hukum dalam Trantibum Limas yaitu ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten atau kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum atau disingkat dengan Trantibum di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, itu saja materi pengantar yang bisa dua rekan saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke menu utama, masuk ke pemeran utama nih, yaitu terkait mekanisme dan tata cara penyusunan. Tentunya judul podcast kita malam ini ada analisisnya. Analisisnya akan disampaikan oleh rekan saya nantinya di akhir acara ini sebagai kesimpulan dari seluruh materi yang kami sampaikan. Nah, untuk mekanisme dan tata cara penyusunan sebagai materi utama pada malam hari ini akan disampaikan oleh saudara saya dari Bali, yaitu Ika Deksadu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mewakilkan rekan-rekan saya akan menjelaskan mekanisme dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran bidang Trantibum Limas. Sesuai dengan Permendagri nomor 121 Kabupaten pemerintahan daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD, dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Enja, dan dokumen anggaran pemerintahan daerah dalam bentuk APBD. Dengan begitu, mekanisme tata cara penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan daerah dan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan program dilaksanakan dengan cara yang pertama, Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Lalu selanjutnya, perangkat daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja. Selanjutnya, tim anggaran pemerintah daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya. Selanjutnya, penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP, dan Satpol PP menetapkan capaian standar pelayanan dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya. Baik, selanjutnya bisa lanjutkan. Nah, itu saja penjelasan terkait mekanisme dan tata cara penyusunan yang disampaikan oleh saudara saya dari Bali. Nah, selanjutnya terkait dengan apa yang saya sudah singgung dari awal sebagai moderator, yaitu terkait judul podcast malam ini, yaitu analisis. Terdapat kata analisis. Nah, hal ini terkait analisis mekanisme penyusunannya akan dijelaskan oleh saudara saya dari Iksan. Kita kembali lagi ke pemateri ketiga, yaitu saudara Iksan. Kepada saudara Iksan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tahun 2016 hingga tahun 2021. Nah, di sini
kita mempunyai program kegiatan, yaitu program pemeliharaan Kantrim Tibas, Kantrim Tipmas, dan pencegahan tindak kriminal. Indikator kinerja program ini outputnya yaitu untuk menegakkan perda atau disebut dengan peraturan daerah. Kemudian sasarannya yaitu untuk meningkatkan penegakan peraturan daerah dan meminimalisir gangguan tibum tranmas di kalangan masyarakat. Pada program ini, pada tahun 2016, mempunyai anggaran dana sebesar Rp6.699.263. Kemudian, pada tahun 2018, sebesar Rp680.550. Dan pada tahun 2020 sebesar Rp120.340.935. Kemudian pada program kegiatan kedua, yaitu razia pakat, prostitusi, kenakalan remaja, judi, dan miras. Indikator kinerja atau outputnya yaitu terjadinya razia pakat, prostitusi, kenakalan remaja, judi, dan miras. Yang indikatornya untuk meningkatkan penegakan peraturan daerah dan meminimalisir gangguan tibum tranmas. Di sini mempunyai anggaran sebesar Rp408.463. Ini untuk di 8 kecamatan pada tahun 2016. Selanjutnya, di sini kita punyai rencana program kegiatan dan pendanaan indikatif perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Purwakarta. Di sini kita bisa lihat program dan kegiatan yang di dalam segi pelayanan administrasi perkantoran. Nah, salah satu programnya adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik. Indikatornya untuk meningkatkan kualitas penyediaan jasa komunikasi, sumber air, dan listrik. Dan pada tahun pertama, target pencapaian uangnya yaitu sebesar 75 juta pada tahun pertama. Dan kondisi pada kinerja akhirnya menghasilkan persentase 100% sesuai target dan uang pun tercapai penggunaannya sebesar 75 juta. Kemudian pada program penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor. Indikatornya yaitu untuk terpenuhinya kebutuhan kelengkapan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang ditargetkan sebesar Rp31.500.000 pada tahun pertama, sehingga pada kinerja akhirnya sesuai target 100% dan uang terpakai sebanyak Rp31.500.000. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih kepada ketiga rekan saya yang telah mau menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast pada malam hari ini terkait tentang materi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Terdapat pengertian tentang Trantibum Limnas, ada dasar hukumnya, dan juga ada terkait mekanisme dan tata cara penyusunan program anggarannya. Dan tadi ditutup dengan pembacaan beberapa data dan analisis dari hasil kinerja kelompok yang tampil pada podcast malam ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan hadir podcast pada malam ini. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan dan edukasi terhadap audiens yang akan menontonnya di kemudian hari.
Baik, kita sudah di penghujung acara. Saya telah belajar beberapa pantun yang akan saya bacakan pada malam hari ini. Nah, ini dia. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun, mulai terjatuh. Cakep. Kami tutup podcast dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.